Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kalimat ref ini menggambarkan kehidupan orang Kristen hari ini, saudaraku. Banyak yang goyah dengan kehidupan hari ini. Bukan saja hanya masalah kehidupan pribadi mereka, ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, kesehatan ini dan itu. Bahkan saudaraku, hari ini didera dengan berbagai banyak ajaran dan doktrin yang masuk di dalam orang Kristen. Saya mau katakan saudaraku, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah jalan hidup. Amin saudaraku. Jalan hidup yang membawa the way of life. Way of life. Jalan hidup yang membawa seorang manusia yang bisa berubah. Itulah keajaiban yang Tuhan buat dari manusia yang tidak mungkin bisa menyenangkan Bapanya. Yang tidak mungkin bisa mengikut teladan Tuhan Yesusnya. Menjadi pribadi yang bisa mengikuti. Maka lagu tadi, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sanggup pulihkan keadaan kita dari yang tidak berdaya menjadi manusia yang berdaya, yang punya kesempatan untuk bisa masuk ke langit baru, bumi baru. Maka di dalam perenungan saya ambil dari Roma. Hari ini kita belajar di surat Roma seri pertama, saudaraku. Dari Roma 1 ayat 1 sampai 7, begini firman Tuhan berkata, dari Paulus hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, all nation. Supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Garis bawahi kalimat ini. Supaya mereka, all nation, semua bangsa percaya, trust, taat, obey kepada nama Yesus. Kamu, bentar, ya ayat yang ke-6. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, owned by Christ. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya beri tema ini, saudara. Tampilkan judulnya. Dari manusia milik diri sendiri menjadi manusia milik Kristus. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari manusia milik diri sendiri menjadi manusia milik Kristus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Roma itu menjadi sebuah kota yang menjadi sorotan untuk Paulus. Karena Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma, karena jemaat di Roma itu terdiri dari orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, tapi juga di dalamnya ada orang-orang bukan Yahudi, bangsa lain juga menjadi pengikut Kristus. Itu latar belakangnya.
Tetapi yang saya mau soroti, saudaraku, ada satu hal di dalam pemahaman mereka, di dalam Roma ini, jemaat Roma ini, mereka punya pemahaman yang berbeda-beda tentang iman. Mereka punya pemahaman yang beda-beda tentang siapa itu Kristus. Mereka punya pemahaman yang berbeda-beda tentang bagaimana tentang sunat dan sebagainya. Tetapi satu hal yang membuat saya tergerak untuk memberitakan ini adalah di dalam jemaat Roma itu sendiri pun ada satu poin yang membuat saya berpikir begini, ini sama dengan zaman ini, yaitu apa? Mereka punya pendapat yang berbeda tentang kasih karunia. Kalau Bapak Ibu hari ini mendengar tentang pengajaran hyper grace, jemaat Roma sudah mengalami itu. Mereka berpikir begini, semakin aku berbuat dosa, kasih karunia itu semakin berlimpah sama diriku. Ada mengikuti saya? Ini yang dialami oleh jemaat Roma dan itu yang disoroti oleh Paulus. Sebagian orang mungkin berpikir kalau diselamatkan oleh kasih karunia berarti kita boleh terus berbuat jahat. Karena kasih karunia Tuhan itu berlimpah tidak pernah berhenti. Jadi kalau dosa ya udah gak apa-apa. Mengerikan. Paulus menjawab dengan tegas di dalam Roma 6, sekali-kali tidak, kata Paulus. Itu salah. Lah ini yang mau saya soroti. Itu latar belakangnya, saudaraku. Kekristenan sedang mengalami krisis identitas sebetulnya. Masalah terbesar gereja abad ini adalah hilangnya tujuan hidup kekristenan yang benar. Hari ini sudah luar biasa kekristenan hari ini. Mau model apapun Anda bisa cari. Gereja model apapun banyak. Dengan segala fasilitas yang diberikan, dengan sistem manajemen yang baik, ada. Tetapi coba Anda soroti lebih dalam lagi. Tapi ada yang hilang. Yaitu apa? Tujuan hidup kekristenan itu hilang. Karena tujuan hidup kekristenan itu ini sebetulnya. Mengubah manusia dari milik diri sendiri menjadi manusia milik Kristus. Dan itu banyak yang lupa diajarkan, titik poinnya itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Banyak orang Kristen masih berpikir bahwa keselamatan itu adalah Allah yang mengurus kehidupan mereka. Padahal Injil justru berbicara sebaliknya dari kalimat Allah yang ngurus, bukan. Allah sedang mengambil kembali manusia untuk menjadi miliknya. Sejak Adam jatuh, saudaraku, manusia itu menjadi makhluk hidup yang independen dari Allah. Saya boleh katakan begini, dosa bukan pertama-tama tindakan melawan hukum Allah, bukan. Melainkan ketika perubahan pusat kehidupan manusia itu berubah. Yang dulunya Allah, kemudian bukan jadi Allah, itu dosa pertama. Manusia berhenti hidup bagi Allah dan mulai hidup untuk dirinya sendiri. Ketika manusia jatuh dalam dosa mulai begitu. Dia hidup untuk kepentingannya, tentang dirinya, kesenangannya, egonya jadi tahta. Sedangkan Allah hanya menjadi pelengkap dalam hidup orang hari ini. Bahkan gereja pun sekarang begitu, mengajarkan banyak yang begitu. Allah menjadi pelengkap. Allah menjadi jin untuk lampu supaya beres hidupmu. Padahal tujuan kekristenan bukan itu sebetulnya. Maka dari itu keselamatan bukan sekedar pembatalan hukuman dosa. Maka Roma 1 ayat 1 sampai 7 adalah deklarasi tentang identitas baru itu. Jadi saya beri rangkuman dulu supaya Anda mengerti. Poin yang pertama tampilkan. Keselamatan itu adalah perpindahan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan. Dalam Roma 1 ayat 1 Paulus berkata, aku Paulus hamba Kristus Yesus. 1a.
Keselamatan mengubah apa saudaraku? Status kepemilikan. Dulu kita milik siapa, setelah diberi keselamatan kita milik siapa. Status kepemilikannya berpindah. Paulus membuka suratnya dengan menyebut, bukan dengan menyebut prestasinya. Dia orang hebat ya, Bapak Ibu harus tahu. Paulus itu orang terkenal, tersohor, dia guru besar. Di sinagoge dia sangat hebat, dia khatam hukum Taurat. Tetapi dia membuka suratnya dengan kalimat, Paulus hamba Kristus Yesus. Hamba doulos. Menunjukkan kepada status budak kepada seseorang yang dimiliki penuh oleh tuannya. Di zaman itu saudaraku, budak itu gak punya hak apapun. Tidak ada hak atas hidupnya. Seluruh hidupnya di bawah otoritas pemiliknya atau tuannya. Padahal saudaraku, sebelum bertobat, Paulus itu adalah milik ambisi agamanya sendiri. Paulus itu status kepemilikannya dulu miliknya hukum Taurat. Miliknya ajaran yang dia ikuti, yang dia banggakan selama ini. Ia hidup untuk kehormatan spiritual. Dia hidup untuk tradisi. Dia hidup untuk kebanggaan sebagai orang Farisi. Itu Paulus. Tapi setelah dia berjalan bertemu dengan Yesus di Damsyik, seluruh kepemilikan hidupnya berpindah. Katakan amin, saudaraku. Berpindah. Sebelum mengenal Kristus Yesus, memiliki pengajaran suara kebenaran jemaat Rehobot, hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus melalui ajaran yang benar, jemaat Rehobot Semarang berpindah kepemilikan hidupnya. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan dong. Jangan tepuk tangan tok loh, tenang loh. Harus pindah bener loh. Paulus tidak lagi berkata, aku hidup untuk agamaku, diriku, kepentingan organisasiku. No, tetapi dia berkata, aku milik Kristus. Owned by Christ. Kata doulos itu tidak boleh diperhalus. Budak ya budak. Titik. Budak. Tidak boleh diperhalus. Tidak punya hak atas hidupnya. Tidak punya kemampuan untuk menentukan hidupnya sendiri. Ini yang bertentangan dengan semangat zaman hari ini. Dunia berkata, ikuti apa kata maumu, ikuti passionmu, ikuti kesenanganmu, kejarlah mimpimu, kejarlah semua, ikuti kata hatimu. Tapi Injil berkata, salib mengakhiri hakmu atas dirimu sendiri. Dan ketika seseorang dibaptis di dalam Kristus, dengar, sebenarnya dia sedang dimakamkan bersama dengan Kristus. Katakan amin. Ketika engkau dibaptis, ini sebagai tanda lah ya. Tapi sebetulnya dibaptis yang paling penting itu dari hatimu terdalam sendiri. Ini hanya tanda. Ketika seseorang dibaptis, ketika Kristus memenuhi hidup orang itu, artinya kemanusiaannya, intinya tentangku dimakamkan. Dan Kristus dibangkitkan dalam hidupku. Itu Roma 6 yang menulis, nanti kita akan belajar. Artinya saudaraku, manusia lama yang tidak lagi memiliki hak atas hidup kita, sudah mati. Dan mulai saat itu Kristus menjadi satu-satunya pemilik kehidupanmu dan kehidupanku. Oke, Kristen kalau nggak berpindah statusnya salah. Udah, tanya dalam dirimu dulu. Statusmu di mana? Ya mau-mauku, ya sekarep-karepku, ya seseneng-senengku. Aku mau A ya A, B ya B, C ya C, terserah dong. Maka saudaraku, inilah sebabnya Paulus tidak pernah lagi berbicara mengenai mimpinya, tidak pernah. Bapak Ibu kalau baca surat-surat Paulus, dia tidak pernah berbicara lagi tentang mimpinya. Dia hanya berbicara tentang kehendak Tuhan. Selama seseorang masih mempertahankan hak atas dirinya sendiri,
dia belum sungguh-sungguh masuk di dalam pemerintahan Kristus. Saya berani guarantee itu. Inilah inti keselamatan, saudaraku. Keselamatan bukan hanya Tuhan menjadi juru selamat kita, tetapi Tuhan menjadi apa? Pemilik hidup kita. Katakan amin. Tuhan menjadi pemilik. Poin yang ke 1B. Orang yang berpindah kepemilikan kehilangan hak untuk mengatur hidupnya sendiri. Selama seseorang masih berkata ini hidupku, ini milikku, aku bebas menentukan jalanku, sesungguhnya orang itu belum memahami makna keselamatan secara detail, mendalam dan utuh. Yesus menebus kita dengan harga yang sangat mahal, dengan darahnya sendiri. Maka saudaraku ingat baik-baik, kau dan saya bukan milik kita lagi. Itu harus ada revolusi kehidupan yang kau sadari bahwa aku itu harusnya milik Kristus, tahu dirilah. Tapi Kristen dikhotbahin berapa kali gak sadar, kamu itu bukan punyamu lagi. Apa fasilitas yang Tuhan titipkan dalam hidupmu? Apapun itu bukan milikmu. Kamu dititipi supaya kamu melalui apa yang dititipkan Tuhan dalam hidupmu supaya engkau bisa semakin cepat ke sana, pindah kepemilikan. Bukan tambah dititipi banyak hal dalam hidupmu, diberkati banyak hal, kau semakin untuk dirimu. Yang 1C, saudaraku. Perpindahan kepemilikan menghasilkan tujuan hidup yang baru. New purpose of life. Roma 1 ayat 1 berkata Paulus dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Setelah menjadi milik Kristus, Paulus punya hidup, tujuan hidup yang baru. Tampilkan lagi 1CC. Semua kemampuan Paulus, semua waktu Paulus, semua pikiran Paulus, semua uang Paulus, semua talenta Paulus, bahkan penderitaan Paulus dipersembahkan bagi kepentingan kerajaan Allah. Ini tujuannya. Saya ulang, diganti Rehoboth Semarang. Jemaat ini Rehoboth Semarang kan? Amin. Semua kemampuan jemaat Rehoboth Semarang, semua waktumu, semua pikiranmu, semua uangmu, semua talentamu, bahkan penderitaanmu dipersembahkan bagi kepentingan kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Paulus berubah. Inilah yang sering saya tekankan di pemberitaan di Rehoboth Semarang bahwa keselamatan itu mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Ini Paulus kembali ke rancangan Allah semula. Dulu hidup untuk organisasi agamanya, untuk kepentingannya, berubah sekarang untuk kepentingan ini tujuannya. Kepentingan kerajaan Allah. New chapter. Itulah tujuan keselamatan. Kembali ke rancangan Allah semula, yaitu itu. Hidup untuk kepentingan kerajaan Allah. Untuk senengin hati Bapa. Untuk iring Yesus. Orang yang sudah menjadi milik Allah tidak lagi mengejar apapun di bumi ini sebagai tujuan akhirnya. Dia hanya mengejar kehidupan yang berkenan bersama dengan Kristus Yesus untuk kepentingan Bapaknya. Katakan amin saudaraku. 1D. Bukti perpindahan kepemilikan itu kelihatan. Iya pastor, aku mau bersedia iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Nyanyi lagu itu sampai nangis, sampai umbelnya keluar-keluar. Sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanku. Tapi gak bisa cuma nyanyi sama nangis di momen itu, no. Bukti perpindahan seseorang, kepemilikan dari dirinya sendiri kepada Tuhan, kepada Kristus, itu terlihat dari kesediaan dia apa? Apa? Senggol kiri kanannya. Taat. Yuk, senggol. 1, 2, 3 lagi. Taat. Taat berdoa. Taat baca taat hidupku. Taat. Ini saudaraku, ini saya renungkan benar. Ini. Pemilik itu pasti menentukan arah hidup. Kalau aku dimiliki Kristus, owned by Christ, dia yang menentukan arah hidupku. Kalau Kristus benar-benar pemilik kita,
maka kita taat untuk menyangkal diri. Kita taat memikul salib. Kita taat meninggalkan dosa. Tinggalin. Nggak usah kompromi, tapi nggak ada tapi. Ya udah tinggalin. Taat mengampuni, tapi nggak ada taat. Ampuni Stephen. Iya Tuhan, aku mau ngampuni. Tapi, nggak perlu tapi. Nggak ada syarat. Udah taat aja. Taat hidup kudus. Tapi kan di kerjaan susah pastor. Tapi taat aja. Amin nggak nih? Rela dipakai Tuhan kapanpun, taat aja. Tapi ya nggak apa-apa pelayanan. Tapi kalau pas aku nggak bisa, nggak usah paksa-paksa loh ya. Tapi kalau bisa ya, kalau aku badanku baru oke ya pelayanan ya. Tapi enggak ya taat aja. Tapi nanti ya kalau aku udah lulus kuliah ya, baru aku pelayanan ya. Tapi nanti ya kalau hidupku udah lebih baik, ekonomiku, taat aja. Kalau Tuhan suruh, go. Anda bersama dengan saya nggak nih? Aduh pastor khotbahnya begitu. Iya ini yang benar. Supaya kita ke langit baru bumi baru. Jangan cuma nyanyi, ku terbang. Nanti nggak terbang kamu di sini aja. Ya, ketaatan sampai di titik ketaatan bukan lagi beban. Tapi respon kasihku kepada Kristus yang sudah membeli diriku dengan darahnya yang mahal. Aku mengasihimu Kristus supaya aku sampai ke Bapa. Aku mengasihimu, aku getol, gak apa-apa, aku taat. Maka saudaraku, keselamatan itu bukan hanya perubahan tujuan akhir manusia. Oh masuk surga, bukan itu. Melainkan perubahan pemilik hidup manusia sejak dia hidup di bumi. Dulu aku dimiliki dosa, aku hari ini dimiliki Kristus. Dulu aku hidup semau-mauku, hari ini aku hidup menurut apa yang menjadi kehendak Kristus dalam hidupku. Dia yang memerintah hidupku. Dan orang yang benar-benar diselamatkan tidak lagi berkata Kristus adalah bagian dari hidupku. Enggak, Kristus bukan bagian, tapi Kristus adalah seluruh hidupku. Katakan amin. Amin gak deh? Jadi jangan dipilih, Kristus yang di Golgota itu gak mau dia. Dipotong sama dia. Yang di Golgota sama di Getsemani itu gak mau dipotong, ngambilnya yang enak-enak. Gak bisa. Dia harus memerintah seluruh hidup kita. Kristus harus tampil dalam diriku, menghidupkanku lebih lagi dan Kristus semakin bertumbuh dan bertambah besar dan Stephen Lim harus habis. Saudaraku, poin yang kedua. Injil bukan sekedar menyelamatkan kau dan saya. Tapi memulihkan prototipe manusia surgawi. Kalimat ini saya ambil di dalam Roma 1 ayat 3-4 tadi. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan merupakan dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Banyak orang memahami Injil hanya sebagai kabar baik. Bahwa dosa diampuni sehingga manusia bisa masuk surga. Betul? Kita dulu ya begitu. Pokoknya Yesus sudah mati, kita minggu ke gereja, kalau bisa pelayanan, nyemplungin persembahan, selesai, mati, masuk. Siapa yang berpikir begitu? Saya dulu begitu. Hah? Oh enggak ada ya di sini ya? Saya dulu berpikirnya begitu, sama saudaraku. Sekarang pertanyaannya begini, kalau memang Injil hanya bertujuan untuk ngampuni dosa orang, maka seharusnya setelah orang percaya kepada Kristus, seharusnya orang itu langsung diangkat dong ke surga. Tapi kenyataannya Allah masih membiarkan orang percaya hidup di dunia, itu karena ada tujuan yang lebih besar saudaraku. Apa tujuannya? Supaya manusia itu dipulihkan menjadi manusia seperti manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Kembali ke rancangan semula Allah. 2a tampilkan. Roma 1 ayat 3-4 ini memperkenalkan Yesus bukan hanya sebagai juru selamat. Tapi sebagai anak Allah yang
sempurna. Katakan bersama, sempurna. 1, 2, 3. Sempurna. Yang melalui kebangkitan Kristus dinyatakan sebagai manusia yang hidup sepenuhnya dalam kemenangan dan kekudusan. 2B, tampilkan. Yesus adalah prototipe manusia surgawi. Model asli manusia yang sepenuhnya taat. Mengasihi Bapa tanpa syarat. Dan memancarkan karakter Bapa. 2C, tampilkan. Dan kejatuhan Adam, saudaraku, bukan hanya membuat kau dan saya bersalah, tetapi juga merusak natur kita. Cara berpikir kita. Orientasi hidup kita. Karakter kita dirusak semua gara-gara engkong Adam ini. Manggilnya engkong apa-apa ini. Engkong Adam ini memang, aduh repot ini. Ya kita rusak semua. Akibatnya manusia kehilangan gambar Allah. Tapi lebih tepatnya saya tidak ngomong gambar Allah. Rupa Allah. Demut. Yang seharusnya tercermin dalam kehidupannya. Karena itu Injil tidak berhenti pada pengampunan, saudaraku. Salvation, pengampunan itu tidak berhenti hanya di sana, tetapi melanjutkan pekerjaan Allah dan membentuk kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena kalau kamu cuma diampuni, tapi kamu tidak berjuang sampai memindahkan semua itu, belajar untuk taat, belajar untuk mengarahkan dirimu untuk semakin serupa Kristus, gak bisa. Karena yang diizinkan masuk ke dalam kerajaan Kristus itu adalah orang-orang yang memiliki prototipe manusia surgawi. Anda bersama dengan saya? Renungkan di hatimu, model kayak aku ini bercermin toh? Ini prototipe manusia surgawi apa enggak? Coba Anda bercermin, saya kadang kalau bercermin itu lihat, saya nggak lihat jerawat saya, enggak, saya lihat model kayak saya begini nih cocok gak masuk surga ya? Anda pernah gitu gak? Saya tiap kali loh, pendeta kayak aku ki cocok ya masuk surga ya. Duh, banyak pendeta gak masuk surga Bapak Ibu. Anda harus tahu. Modelan nih kok Stephen Lim ini ki cocok apa enggak? Cocok enggak? Oh enggak usah jawab, kamu ngomong enggak, awas. Cocok apa enggak ini ya? Oke, 2D tampilkan. Keselamatan bukan sekedar perubahan status dari orang berdosa menjadi orang benar, tapi sebuah proses transformasi, metamorfosis seorang manusia. 2DD tampilkan. Roh Kudus bekerja tiap hari untuk membawamu dan membawaku transform. Membentuk hati kita, diketemuin dengan hal-hal yang itu pikiran kita, perkataan kita, motivasi kita, dan seluruh hidup kita makin hari makin serupa Kristus. Karena orang yang sungguh mengalami Injil, dia mulai semakin benci dosa. Katakan amin. Semakin benci dosa, semakin mengasihi kekudusan, semakin rendah hati, semakin rela berkorban, semakin hidup untuk Allah saja. Dia tidak lagi kejar dunia, dia tidak lagi kejar apapun yang menyenangkan hatinya, karena tujuan hidupnya hanyalah mengikut Kristus, dijadikan pusat hidupnya. Inilah transformasi seorang manusia. Saudaraku, tujuan Injil bukan buat kita jadi orang Kristen. Tapi tujuan Injil adalah buat kita menjadi manusia yang berpikir, merasa, mengasihi, mengambil keputusan, bereaksi seperti Kristus lakukan itu. Maka baca firman-Mu, baca Injil-Mu supaya kamu mengerti bagaimana pathway Kristus memberi kau jalan dan saya. Disitulah letak kegagalan banyak gereja. Orang puas datang ibadah. Makanya kalau Bapak Ibu ikuti WhatsApp channel, saya kemarin tuliskan gereja itu tempat di mana semua kita ini berkumpul karena satu minggu kita berjuang hidup, berjuang seperti Kristus. Maka inilah champion gathering kita. Amin saudaraku. Tahu champion gathering? Kumpul bersama merayakan kemenangan selama satu minggu berjuang hidup benar.
Itu yang saya mau katakan bahwa gereja hari ini hanya puas datang ibadah, kasih persembahan, melayani, tapi tidak pernah berubah. Padahal ukuran keberhasilan kekristenan itu bukannya sibuknya kau di gereja, tetapi seberapa besar Kristus dapat tampak dalam hidupmu. Seberapa besar Kristus merubah hidupmu. Seberapa besar Kristus bertahta dalam dirimu dan kau tampilkan dalam hari hidupmu. Jangan sibuk dengan doktrin. Kebanyakan doktrin tapi kau bodoh tidak bisa melakukan kebenaran Kristus. Buat apa? Makanya saya ngomong dua sisi ekstrim gereja hari ini. Kalau nggak sibuk harta, sibuk doktrin. Saya sekali lagi ingatkan, yuk kita kembali ke jalan yang benar. Poin yang ketiga. Panggilan orang percaya adalah hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Ini panggilan kita. Roma 1 ayat 1 berkata Paulus dipanggil menjadi rasul. Kalimat pembuka Roma bukan sekedar salam, tetapi di dalamnya Paulus mengenalkan siapa dia. Dia tidak berkata Paulus orang intelektual, orang hebat, padahal dia orang hebat. Tetapi dia berkata, aku hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Identitasnya dibentuk oleh panggilan Allah. Bukan oleh prestasi, bukan oleh kepintarannya, bukan oleh kehebatannya. Tapi karena panggilan Allah. Kata dipanggil, saudaraku, itu menunjukkan bahwa hidupmu dan hidupku bukan lagi menjadi milik kita sendiri. Tahukah Allah memanggilmu dan memanggilku, setiap kita itu untuk keluar dari kehidupan yang egoistik, narsistik, kepentingan kita dan berpindah jadi hidup untuk Allah. Memang tidak semua orang dipanggil seperti Rasul Paulus menjadi rasul. Tetapi setiap kita dipanggil untuk mengambil bagian di dalam misi Allah sesuai dengan karunia dan tempat yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini. Katakan amin, saudaraku. Apapun itu. Dunia bertanya apa yang bisa saya peroleh dengan mengikut Kristus. Tapi orang yang punya mindset kerajaan Allah, dia akan berkata begini, bagian mana hidupku yang belum lagi memuliakan Kristus? Bagian mana hidupku lagi yang belum menjadi berkat untuk banyak orang dalam hidupku? 3A tampilkan. Panggilan Allah bukan sekedar mengenai apa yang kita kerjakan. Melainkan siapa yang kita hidupi. Amin, saudaraku. Panggilan Allah bukan sekedar mengenai apa yang kau kerjakan, tetapi siapa yang kau hidupi. Seorang bisnismen dipanggil untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di marketplace. Sehebat apapun bisnismu, kalau kau tidak bisa menghadirkan Kristus dan kerajaan Allah, sia-sia hidupmu. Seorang guru dipanggil untuk membentuk kehidupan, bukan hanya menyampaikan transformasi ilmu, tapi kehidupan seorang guru yang takut akan Tuhan, guru yang melahirkan Kristus ditampilkan. Seorang ibu rumah tangga dipanggil untuk membangun generasi yang mengenal Tuhan. Dan seorang pelayan Tuhan di gereja dipanggil untuk melayani dengan hati hamba. Bukan untuk mencari pengakuan apapun. 3B tampilkan. Apapun profesi dan posisimu, saudaraku, semuanya menjadi ladang untuk menghadirkan pemerintahan Kristus. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Anda masih bersama dengan saya? Amin ya. Paulus memahami bahwa hidupnya bukan lagi untuk mengejar kenyamanan apapun dalam hidup ini. Tapi untuk menggenapi kehendak Allah. Maka dari itu ia sanggup mengalami apapun badai dalam hidupnya. Penolakan, penderitaan, penjara, apapun. Karena nilai hidupnya berubah. Nilai hidupnya adalah Kristus. Dan kerajaannya menjadi tujuan utama hidup Paulus. Itu harusnya menjadi tujuan hidupmu dan hidupku sebagai orang percaya. 3C tampilkan. Saudaraku, kita tidak dipanggil hanya untuk menikmati berkat Allah. Tapi untuk menjadi alat yang dipakai Allah membawa terang Injil. Tidak semua harus jadi pendeta di sini. Tidak semua harus jadi misionaris. Jadilah di profesimu, tetapi semuanya untuk Allah.
Karena kau hidup bukan untuk dirimu sendiri. Kau hidup untuk dirimu dan untuk orang-orang dekatmu. Dan untuk jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan berjumpa denganmu. Amin. Semua orang bisa berjumpa dengan kita, itu bukan suatu kebetulan. Tetapi setiap orang yang berjumpa dengan kita, kita berhutang keselamatan kepada Tuhan untuk menyelamatkan orang itu. Maka semua profesimu apapun itu, kau dan saya harus benar-benar menjadi alat yang dipakainya membawa terang Injil. Menyatakan kasih Kristus dan memperluas pengaruh kerajaan Allah dimanapun kita berada. Wah, ini gak main-main. Paulus memahami dirinya bukan sebagai orang yang mengenakan profesi. Saya pun juga belajar dari Paulus. Stephen Lim gak boleh waktu pas pakai jas begini, aku pendeta. Selesai bukan pendeta. No. Pendeta itu bukan jabatan. Mau pendeta, mau pebisnis, mau guru, mau ibu rumah tangga, sama. Kita semua hamba Kristus. Amin. Dimanapun kita berada, aku harus memberi pengaruh Kristus. Apa ya namanya ya? Aku tuh suka ngomong loh. Apa tuh bahasanya apa? Mengkamiri. Mudeng enggak nih mengkamiri? Kok yang mangguk cuma 5, yang lain enggak tahu. Meracuni. Wis ngono wae. Kalau wifi itu apa namanya? Ya segitulah umat saudaraku. Wis pokoknya begitulah. Ya, pokoknya begitu supaya Kristus itu semakin nampak. Paulus tidak pakai, aku profesinya rasul. Oh, no. Dia memahami dirinya sebagai alat kerajaan surga. Rehoboth Semarang dan Stephen Lim sama, alat kerajaan surga. Amin. Siapa yang percaya dirinya alat, angkat tangan. Tinggi-tinggi dong. Yuk sekali lagi, 1, 2, 3, tinggi-tinggi. Diberkati hidupmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Seluruh hidup Paulus hanya punya satu agenda. Seluruh hidup Rehoboth Semarang dan Pastor Stephen Lim punya satu agenda, yaitu apa? Mengerjakan kepentingan Allah. Amin. Mengerjakan kepentingan Allah. Orang kalau belum berubah, status kepemilikannya dirubah dulu, dipahami, kamu harus kembali loh ke rancangan Allah semula. Oh, dia baru paham. Kalau kamu sudah, ini loh, rancangan Allah semula itu begini, prototipenya begini. Oh, berarti ikut Yesus, iya ikut Yesus. Apalagi taat, oh iya taat. Terus ini, kamu harus berubah, transformasi. Oh, baru paham. Baru dia mulai merubah paradigmanya, terus dalam semua keadaan. Dan orang begitu mulai tidak lagi memakai Tuhan untuk membangun hidupnya. Tuhan, aku mau mobil baru, mobilku udah rusak. Tuhan, aku dengan iman, in the name of Jesus. Aku tadi ke showroom Tuhan, mobil itu hitam. Dalam nama Yesus sebelum akhir tahun sudah masuk ke garasiku. Gendeng saudaraku. Banyak orang begitu. Saudaraku masih bersama dengan saya? Lanjut ya. Sebentar lagi kita selesai. Poin yang keempat, tampilkan. Anugerah diberikan untuk membentuk ketaatan total. Perhatikan saudaraku. Roma 1 ayat 5 berkata, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Supaya mereka semua percaya dan taat kepada nama Kristus. Perhatikan, Paulus tidak berkata iman menghasilkan berkat, no. Tetapi iman menghasilkan ketaatan. Inilah sebabnya anugerah bukan izin untuk hidup suka-sukamu. Hyper grace ini banyak dan marak, saudaraku. Dan banyak di konsep pendeta pun banyak hari ini. Gak apa-apa, maklum lah. Kalau masih jatuh kan di tubuh daging, maklum lah. Saya tidak ajarkan itu loh. Yang saya ajarkan, berjuanglah tanpa batas sampai di titik tertinggimu. Kalaupun kau sudah berjuang, masih jatuh, Tuhan mengampuni. Setuju? Setuju? Tuhan masih memberi kasih karunia. Tetapi berjuanglah untuk tidak sengaja jatuh di tempat yang sama. Karena itu kau memainkan kasih karunia.
Dan banyak orang berpikir bahwa dengan aku melakukan banyak dosa, Tuhan semakin berlimpah kasih karunia-Nya. Saudaraku, anugerah adalah, dengar baik-baik, kuasa Allah yang memampukan manusia meninggalkan ego dirinya. Pemerintahan atas dirinya. Itu anugerah. Maka kamu dan saya diberi kasih karunia keselamatan supaya kita semakin memampukan diri kita bersama dengan Roh Kudus beranjak dari pemerintahan diri sendiri kepada pemerintahan Kristus. Bukan semakin tidak berdaya. Mengikuti nggak? Paham nggak? Anda nggak boleh, oh ya udah dapat kasih karunia. Bukan semakin kau rusak di dalam kasih karunia. Tapi seharusnya dari kasih karunia itu kau diberi Injil, kau diberi Yesus, kau diberi Roh Kudus, itu seharusnya semakin memampukan dirimu untuk semakin taat dan mengadakan perpindahan kehidupan di dalam pemerintahan Kristus. Jadi boleh saya katakan begini, aku beriman kepada Kristus, gitu kan? Ngomongnya begitu orang Kristen. Iya, aku beriman kepada Kristus. Yesus, kaulah apa? Terserah deh mau nyanyi apapun, pokoknya tentang Yesus kaulah satu-satunya dalam hidupku apa. Oke, gak usah nyanyi, gak usah ngomong, gak usah apa, buktikan. Artinya orang yang semakin beriman kepada Kristus kelihatannya semakin taat. Amin. Amin. Semakin beriman berarti semakin taat. Taat sama siapa? Ya sama firman-Nya. Udah itu aja simpel kok. Semakin seorang dewasa, semakin kecil wilayah hidupnya yang dia pertahankan bagi dirinya sendiri. Maka sekali lagi saudaraku, banyak orang memahami anugerah itu hanya pengampunan dosa. Diampuni masuk surga. Seolah-olah tujuan kasih karunia hanya menyelamatkan manusia dari neraka jahanam. Padahal, poin 4a tampilkan. Padahal saudaraku, menurut Paulus, anugerah yang diberikan kepada kau dan saya melalui salib Yesus itu punya tujuan yang lebih jauh dan lebih dalam, yaitu membawa manusia mengalami ketaatan iman. Dengan kata lain, anugerah bukan sekedar membebaskanmu dari hukuman dosa, tetapi juga membebaskan kita dari pemberontakan terhadap Allah. Anda berbuat dosa sekecil apapun itu memberontak kepada Allah. Oh enggak, saya enggak memberontak. Di dalam hal apapun tidak ada satu orang pun lihat kau berbuat dosa. Tidak ada yang tahu kau sedang memberontak kepada Allah. Maka gampang, kekristenanmu itu diukur dari seberapa taat kamu dengan firman Allah. Seberapa taat kamu menghidupkan Kristus. Maka kau mulai bisa berpikir, kalau hari ini Tuhan panggil aku, dan aku harus berhadapan dengan pengadilan Kristus. Gimana? Maka pertanyaannya kembali memburu kita, seberapa taat kita dengan firman Allah? Karena Roma 1 ayat 5 ini menunjukkan bahwa Injil menghasilkan hidup yang taat. Paulus taat. Dia mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Dia taat. Karena iman yang sejati tidak berhenti pada pengakuan dengan mulut, tetapi terlihat dari penyerahan hidupnya kepada Kristus semakin hari semakin lebih dan sampai utuh nanti. Karena itu saudaraku, ketaatan bukan syarat untuk memperoleh anugerah. Dengar, ini baik-baik, dengar baik-baik. Saya ulang ya. Ketaatan bukan syarat untuk memperoleh anugerah, melainkan buah dari anugerah yang sungguh-sungguh diterima. Amin saudaraku. Karena kau mengalami anugerah, kau baru bisa taat. Bukan kau taat dulu baru dapat anugerah. Gak bisa, orang gak bisa dengan kekuatannya sendiri tanpa kasih karunia Tuhan, gak bisa untuk hidup benar. Karena kau mengalami kasih karunia penebusan itu, maka kau punya kemampuan. Tinggal kamu mau on-kan apa enggak. Supaya kau taat. Karena kasih karunia Allah tidak pernah menjadi alasan untuk manusia hidup sembarangan.
Dengar baik-baik, jangan pernah membawa hatimu, dirimu berkata begini, gak apa-apalah, sekali-sekali manusia kok. No. Karena anugerah itu, kasih karunia itu akan memberi kemampuan baru. Kalau kita bersama dengan Roh Kudus itu benar-benar intim, saudaraku. Gimana ya Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu sempurna. 4C tampilkan. Orang yang benar-benar mengalami anugerah akan semakin apa saudaraku? Membenci dosa. Semakin cinta kebenaran. Semakin rela sangkal diri. Semakin rela menyenangkan hati Tuhan saja. Maka boleh saya katakan istilah ketaatan iman yang tadi saya tulis itu juga mengingatkan bahwa iman dan ketaatan itu tidak bisa dipisahkan. Satu paket. Iman, ketaatan, satu paket. Abraham beriman kepada Allah dibuktikan melalui ketaatannya. Amin. Masih bersama saya enggak nih? Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih-Nya kepada Bapa dinyatakan melalui ketaatannya sampai di kayu salib. Maka iman yang tidak menghasilkan ketaatan itu adalah iman yang tidak mencapai tujuannya. Saya tidak tahu bagaimana engkau memahami tentang iman, tetapi hari ini saya mau katakan, kalau imanmu di dalam Kristus Yesus tidak sampai membawamu kepada titik mau berubah, taat seperti Kristus, taat hidupkan Injil, ada yang salah dengan keimananmu. Karena di zaman kasih karunia hari ini disalahpahami sebagai izin untuk hidup menurut kesenangannya sendiri. Tulisan Roma ini, surat Roma ini mengembalikan kita kepada esensi Injil yang benar. Karena Allah memberikan anugerah bukan agar kita hidup nyaman dalam dosa, tapi supaya kita diubahkan menjadi anak-anaknya yang dengan sukacita mentaati kehendak Allah. Amin saudaraku. Dan puncak dari kehidupan orang percaya, poin yang kelima, adalah menyenangkan hati Bapa. Di poin yang ketujuh, ayat yang ketujuh saudaraku, dikatakan di situ ada kalimat orang-orang kudus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kudus itu berarti bukan bebas dari dosa. Tetapi kudus di sini maksudnya adalah orang yang berjuang hidup sepenuhnya bagi Allah. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Semarang, di Rehoboth Semarang, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan menjadi orang yang hidup sepenuhnya bagi Allah. Kenapa saya katakan itu? Kristus hidup sepenuhnya bagi Bapanya. Maka Yesus berkata, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini standar hidup orang percaya, saudaraku. Jangan dikurangi, tolong. Jangan dikurangi dan jangan anggap ini susah. Kalau enggak susah, surga jadi tempat murahan. Karena susah itulah, maka Tuhan pernah berkata, lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Maka sekali lagi jangan berkata susah pastor ajaranmu. Enggak. Kamu yang enggak mau berubah. Kamu yang enggak mau buka diri. Kamu yang enggak mau taat. Kamu yang enggak mau dewasa. Kamu yang terus menikmati zona nyaman kekristenanmu. Betul enggak? Betul enggak? Kamu enggak mau bertumbuh. Kamu mau jadi anak TK terus. Kamu maunya di zona nyaman makan bubur terus. Kamu gak bisa saudaraku. Ini puncak kita menyenangkan hati Bapa. Tidak boleh didegradasi. Dan siapa contohnya? Kristus. Kristus nyenengin hati Bapa. Ini standar kita. Maka ketika kita tujuan hidup kita berubah saudaraku. Kita mau senengin Bapa, nanti cara kita pakai uang berubah. Amin. Cara kita pakai duit berubah. Cara kita ngomong berubah. Cara kita makan berubah. Cara kita apa? Makan berubah.
Cara kita pakai baju, berpakaian pun berubah. Karena hidup kekristenan itu untuk senengin Bapa. Maka begini, tato boleh nggak pastor? Rokok boleh nggak pastor? Jawabannya bukan boleh atau tidak. Jawabannya begini. Yang kau lakukan itu menyenangkan hati Bapa apa enggak? Amin. Amin. Hari ini heran saya. Dulu kamu nakal, oke. Tato semua. Mungkin muka tato habis dah. Sekarang kau udah jadi hamba Kristus. Tapi jangan sampai tatomu itu menjadi sebuah kebanggaan. Nih lihat dulu masa laluku. Mafia tahu kamu. Gak perlu. Gak perlu show up. Tuhan tahu hatimu loh. Jangkau jiwa bukan karena dulu kau bertato dan sekarang kau bertobat. Bukan. Tapi jangkau jiwa dengan cara apa? Dulu aku hidup lama untuk tentangku dan sekarang aku hidup untuk Kristus. Maka orang tertarik bukan karena tatomu. Tapi orang tertarik karena kau berubah. Menghidupkan Kristus semakin lebih lagi. Untuk menyenangkan hati Bapa. Amin saudaraku. Amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Saya tutup dengan satu kalimat. Poin yang ke-6 tampilkan. Ini terakhir saya tutup dengan ini. Keselamatan bukanlah ketika Kristus masuk ke dalam hidupmu. Tetapi keselamatan mencapai tujuannya ketika hidupmu dan hidupku sepenuhnya masuk dalam kehidupan Kristus. Pada hari itu kita tidak lagi hidup sebagai manusia yang meminta Tuhan memberkati rencana kita. Tetapi sebagai manusia yang setiap detiknya dipersembahkan agar rencana Bapa digenapi melalui hidupmu dan hidupku. Katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan, haleluya. Bagi berdiri saudara. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.